Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah meringankan langkah kaki kita, memudahkan perjalanan kita, dan yang lebih penting Allah masih melapangkan hati-hati kita sehingga kita kembali bisa bertemu di Masjid Namira yang kita cintai ini. Mudah-mudahan indahnya Masjid Namira ini masih indah hati kita. Mudah-mudahan kokohnya bangunan Masjid Namira ini masih kokoh lagi iman kita. Dan semoga perjalanan kita ke Masjid Namira ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menangis di malam hari mendoakan kita, yang gelisah, yang galau, takut kesengsaraan menimpa umatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan salawat serta salam kepada beliau, para sahabat, para ahli bait, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pengurus Yayasan Masjid Namira dan Takmir Masjid Namira. Semoga apa yang panjenengan upayakan semua dijadikan Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendatangi pasar. Ini kisah sering saya ucapkan, saya ulang-ulang terus. Abu Hurairah sahabat Nabi yang mulia, beliau pernah melihat orang-orang sibuk di pasar, jual beli, dagang, menawarkan barang, banyak yang lalai, banyak yang lupa. Maka Abu Hurairah mengatakan, wahai penghuni pasar, kenapa kalian masih di sini? Sedangkan di masjid warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Maka orang-orang yang ada di pasar langsung semuanya berangkat menuju masjid, berharap ada pembagian harta, dinar, dirham. Maka bergegaslah penghuni pasar ke masjid. Ketika sampai di masjid, ternyata orang-orang pasar itu tidak menjumpai ada harta yang dibagi-bagikan. Tidak ada emas, dinar, dirham, tidak ada. Maka mereka kecewa, kembali lagi ke pasar dan bertemu dengan Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kau katakan bahwa di masjid warisan Rasulullah dibagi-bagikan, padahal kami tidak menjumpai apa-apa. Lalu Abu Hurairah bertanya, kalau begitu apa yang kalian jumpai di masjid sana? Kami hanya melihat orang-orang berkumpul,
mendengarkan hadis-hadis Rasulullah disampaikan. Ada yang menyampaikan riwayat, membacakan hadis, ada yang menulis, ada yang menjelaskan. Kata Abu Hurairah, yaitulah warisan Rasulullah. Yaitulah warisan Rasulullah SAW. Jadi panjenengan duduk di Masjid Namira, ini panjenengan sedang belajar menjadi ahli warisnya Rasul. Rasulullah tidak mewariskan dinar dirham, tapi yang Rasulullah wariskan adalah ilmu. Lah panjenengan kalau mau duduk menuntut ilmu, Allah akan lapangkan hatinya. Rasulullah ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali dilakukan Nabi ketika di Madinah adalah membangun masjid. Karena masjid adalah obat galau. Masjid adalah tempat di mana hati-hati akan terlapangkan, dada-dada yang sesak akan terluaskan. Maka Rasulullah mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. 7 golongan ini salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya bergantung di masjid. Jadi kalau panjenengan ingin tahu siapa saja atau apa ciri-ciri orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, jawabannya di antara cirinya adalah orang yang senang masjid. Orang yang senang ke masjid. Makanya kita ini harus senang ke masjid, cinta masjid. Kata Abdullah bin Abbas, perhatikan baik-baik, ini jarang disampaikan. Abdullah bin Abbas berkata, kedudukan masjid di bumi itu seperti bintang di langit. Sebagaimana penduduk bumi, kalau lihat ke atas, maka di atas itu ada benda-benda yang bercahaya, itulah bintang. Maka ketahuilah, penduduk langit, para malaikat kalau melihat ke bumi, maka di bumi itu ada cahaya-cahaya. Dan ketahuilah cahaya-cahaya itu adalah masjid. Jadi masjid ini kalau dilihat oleh penghuni langit, maka gelap dan ada titik putih itulah masjid. Rasulullah SAW mengatakan ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Wa abghaduha ilaihi aswaquha, dan tempat yang paling tidak Allah senangi adalah pasar. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mudahkan kita bertemu di sebaik-baik tempat. Semoga ini menjadi pertanda kita nanti akan dikumpulkan Allah di sebaik-baik tempat di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman surga, singgahlah, mampirlah, jangan dilewatkan. Para sahabat tidak begitu paham bagaimana ada taman surga padahal masih di dunia. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hiya riyadul jannah?" Taman surga itu apa ya Rasulullah? Kata Rasul, taman surga adalah majalisul ilm, majelis ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dunia ini ada taman surga. Siapa yang tidak memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Taman surga yang ada di dunia ini adalah majalisul ilm, majelis ilmu. Nah, semoga panjenengan ya, orang datang menghadiri majelis ilmu itu pahalanya gede. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menuju tempat ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu enggak punya keutamaan kecuali satu saja, memudahkan jalan kita menuju surga, niscaya itu sudah cukup untuk meringankan langkah kaki kita, memotivasi kita untuk mendatangi majelis ilmu. Mudah-mudahan panjenengan termasuk yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita kali ini saya ingin menyampaikan kisah-kisah para sahabat
bagaimana mereka itu meneladani Rasulullah. Para sahabat itu berhenti sebagaimana Rasulullah berhenti. Para sahabat berjalan sebagaimana Rasulullah berjalan. Para sahabat tidak menambahi, tidak mengurangi. Para sahabat setia berada di jalan yang pernah dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak pernah melampaui batas. Para sahabat tahu kapan waktunya berhenti. Para sahabat tahu kapan waktunya untuk berjalan. Mereka tidak pernah melampaui apa yang sudah digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Semuanya masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggan. Kecuali yang enggak mau. Semua umatku masuk surga. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang yang enggan, yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak taat, faqad aba, dialah orang yang enggan masuk surga. Maka dari itulah para sahabat dulu itu berusaha ittiba'. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Kalau kalian semua cinta Allah, benar-benar cinta Allah, kata Nabi, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka kita ini disuruh untuk berittiba kepada Rasulullah SAW. Saya akan sampaikan beberapa kisah tentang ittiba yang sebagiannya sudah sering saya sampaikan. Bagaimana para sahabat dulu itu hati-hati, tidak mau bergeser sedikit pun dari petunjuk yang sudah digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Simak baik-baik, riwayatkan kepada anak-anakmu. Perhatikan. Aku ini termasuk ustadz nek ngisi kajian senengane ngomong perhatikan gitu. Gitu ya, betul ya? Aku dirasani soalnya sampai niku nek ngisi senengane perhatikan. Sepuron ya. Saban sepuro nggih. Maksud itu berarti serius. Nek aku ngomong perhatikan berarti itu harus digaris bawahi. Perhatikan. Sebelum Rasulullah wafat, itu Rasulullah menyiapkan pasukan. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah menyiapkan pasukan melawan Romawi. Lawannya ini bukan kafir Quraisy, bukan kabilah Arab, Romawi. Negara adidaya pada zamannya. Yang diangkat jadi panglima perang adalah Usama bin Zaid. Yang diangkat jadi panglima perang siapa? Usama bin Zaid. Lah Usama itu masih remaja. Ya mungkin kalau sekarang ya mungkin masih SMP. Masih remaja. Tapi pendekar Usama ini. Lah banyak para sahabat itu yang merasa kok Usama, kok gak ada yang lain dah. Maka para sahabat sebagiannya berkata ke Rasul, ya Rasul, kok Usama? Masih bocah, masih minim pengalaman. Padahal di belakangnya ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As, ada Tolha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, ada pendekar-pendekarnya sahabat. Lagi kok bocah cilik. Ketika Rasulullah mendengarkan selentingan-selentingan seperti itu, Rasulullah marah dan mengatakan, barang siapa mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, berarti dahulu dia mencela kepemimpinan bapaknya. Siapa bapaknya Usama bin Zaid? Ya Zaid.
Usama bin Zaid. Bapaknya Usama berarti siapa? Zaid bin Harithah. Karena dulu bapaknya itu namanya Zaid bin Harithah itu komandan perang Mu'tah, gugur sebagai syahid. Ini anaknya diangkat oleh Nabi. Barang siapa mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, berarti dahulu dia mencela kepemimpinan bapaknya. Tetap Usama, gak boleh diganti. Pasukan berjalan, belum sampai ke medan pertempuran jihad, Rasulullah wafat. Rasulullah apa? Wafat. Rasulullah wafat, yang diangkat jadi khalifah adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat jadi khalifah muncul 3 petaka besar menimpa umat. Rasulullah wafat, Abu Bakar dibaiat jadi khalifah, muncul 3 petaka besar. Yang pertama, muncul nabi-nabi palsu. Musailamah al-Kadzdzab, Al-Ansi, dan yang lain-lain. Dan setiap nabi palsu itu memiliki ribuan prajurit, ribuan pengikut. Petaka yang kedua, muncul gerakan pemurtadan. Ngapain kita masih Islam? Wong nabinya loh sudah mati. Akhirnya dulu yang akhir-akhir masuk Islam murtad lagi. Jelas gak? Musibah yang nomor 3 adalah muncul gerakan ingkar zakat. Tidak mau bayar zakat. Tetapi ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Abu Bakar meneruskan apa yang sudah direncanakan Nabi. Pemberangkatan pasukannya siapa tadi? Usama. Maka Abu Bakar didatangi Umar bin Khattab. Wahai khalifah, saya ngasih masukan. Ini kan lagi genting nih di intern kita di Madinah dan sekitarnya. Muncul nabi palsu, muncul gerakan murtad, muncul orang-orang ingkar zakat. Bagaimana mungkin Anda ini mengirim pasukan ke negeri Romawi yang adidaya, sedangkan di dalam kota Madinah sendiri kita ini terancam. Bagaimana Anda mencari untung di negeri yang jauh sedangkan modal kita ini terancam? Bagaimana kalau orang-orang yang murtad ini akan menyerang kota Madinah? Saya mau tanya, tolong dijawab. Pertimbangannya Umar ini logis apa enggak? Halo, masuk akal apa enggak? Menurut hitung-hitungan militer, hitung-hitungan kalkulasi, tepat enggak nih pertimbangannya Umar? Tepat. Tetapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar ini adalah orang yang tidak pernah mau bergeser sedikit pun dari apa yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar meletakkan akal cerdasnya di bawah apa yang sudah digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, "Wallahi wahai Umar, bagaimana mungkin engkau memerintahkan atau menyuruh aku menghentikan pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memberangkatkannya? Wallahi seandainya anjing-anjing di kota Madinah berlarian di kaki-kaki istri-istri Rasulullah, demi Allah aku tidak akan pernah menghentikan pasukan yang sudah diberangkatkan Rasulullah. Aku tidak akan pernah mengurai tali yang sudah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Gak diperdulikan Umar. Berangkat pasukannya Usama. Karena meletakkan pikiran dan kalkulasi manusia di bawah petunjuk Nabi, Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan kepada pasukannya Usama. Pasukan Romawi terpukul mundur. Dan dengan kemenangan pasukannya Usama ini, maka orang-orang yang aslinya mau murtad ketakutan gak jadi. Setelah pasukannya Usama selesai, maka Abu Bakar menugaskan Khalid bin Walid
untuk memberantas nabi-nabi palsu. Maka Khalid bin Walid berhasil menumpas gerakan nabi palsu. Nabi palsu itu otomatis berbarengan dengan gerakan murtad. Karena yang mengakui nabi palsu otomatis dia apa? Ya murtad. Orang yang mengatakan ada nabi lagi selain Nabi Muhammad otomatis murtad. Diberantas. Semuanya kalah. Dimenangkan Khalid bin Walid. Setelah itu tinggal satu. Yaitu orang-orang yang gak mau bayar zakat. Sudah pasukannya disiapkan. Karena orang-orang ini balelo. Gak mau bayar zakat. Zakat itu rukunnya Islam. Rukun itu dalam bahasa Arab artinya cagak. Pilar. Tiang. Bangunan ini kalau gak ada tiangnya ambrek. Kalau sampai zakatnya hilang ambrek ini Islamnya ini. Maka Pak Abu Bakar menyiapkan pasukan, didatangi sama Umar bin Khattab. Wahai khalifah, bagaimana mungkin engkau perangi kaum yang mereka itu masih syahadat, masih sholat, masih puasa, masih haji. Bas, cuma satu tok. Dia ini gak bayar zakat. Masa kita perangi? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Wallahi lau mana'uni iqala ba'irin kanu yu'addunahu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Demi Allah, seandainya mereka dahulu menyerahkan anak-anak unta mereka kepada Rasulullah untuk bayar zakat, kemudian di zamanku mereka enggak mau bayar zakat, wallahi akan saya tumpas mereka. Bener mana ini? Bener Umar apa bener Abu Bakar? Gak bisa kebayang kalau zaman itu Abu Bakar menuruti Umar. Kalau seandainya zaman itu Abu Bakar menuruti Umar tidak mau menumpas orang yang ingkar zakat, coba bayangkan Rasulullah wafat, khalifah pertama sudah menghilangkan zakat. Kalau khalifah pertama sudah di zamannya hilang zakat, kira-kira sholat, zakat, puasa, haji sampai Lamongan apa enggak? Kalau Rasulullah wafat zakat langsung hilang, nanti zamannya Umar puasane hilang, zamannya Utsman hajine hilang. Paham enggak maksud saya? Enggak mau. Maka Abu Bakar punya semboyan ayang kusul Islamu wa ana hayyun. Apakah Islam akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Enggak akan saya biarkan. Setianya para sahabat berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW, tidak mau mengubah-ubah apa yang sudah digariskan Rasulullah SAW. Makanya Allah beri kemenangan. Datang Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar. Kenapa? Karena pada waktu itu yang jadi komandan inti adalah Khalid bin Walid. Dan Khalid ini kalau perang selalu menang. Tidak pernah Khalid ini perang terus kalah, tidak pernah. Bahkan perang Uhud yang pada waktu itu Khalid bin Walid masih kafir, itu pun Allah beri kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang kafir yang menang pada waktu itu, dan pemimpinnya adalah siapa? Khalid bin Walid. Itu orang hebat. Pokoknya kalau jadi komandan, pokoknya ada Khalid is menang wis gitu. Jadi para sahabat itu sampai di level di mana Umar itu mengkhawatirkan, ini bahaya ini. Kalau diterus-teruskan kayak gini, nanti orang itu akan tawakalnya ke Allah akan hilang karena terlalu mengkultuskan siapa? Soalnya ada Khalid mau perang berangkat ini, sopo komandan Khalid menang wis. Usah kayak menangnya daripada gaib. Nah Umar nggak seneng dengan seperti itu, takut ada pengkultusan. Maka Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul, tolong Khalid bin Walid ini diberhentikan, di rolling jabatannya, ganti yang lain. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi demi Allah, ya, wahai Umar, bagaimana mungkin engkau menyuruh aku menyarungkan pedang, yang pedang ini sudah dihunus oleh Allah dan Rasulnya. Wallahi aku tidak akan pernah aku tidak akan pernah menyarungkan pedang ini. Sampai Abu Bakar wafat tidak diganti. Terus Khalid jadi komandan.
Waktu Rasulullah wafat, perhatikan saya. Waktu Rasulullah wafat, Rasulullah itu meninggalkan tanah Fadak. Jangan tanya tanah Fadak itu tanah apa Ustaz, karena ceritanya dowo. Wis pokoke ambilen tanah Fadak ngono ae. Ojo takon tanah Fadak sing piye Ustaz, dowo gak mari-mari ceritanya. Rasulullah wafat itu meninggalkan tanah Fadak. Maka Fatimah, siapa Fatimah itu? Kok istri? Putri dah ya. Fatimah ini kan putrinya Rasulullah, datang ke Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah Abu Bakar, mana warisannya ayahku tanah Fadak itu, kok gak dikasihkan ke aku? Saya kesini ingin mengambil hak warisan ayah saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tanah Fadak warisan ayah saya itu? Harusnya jatuh ke saya, karena ahli warisnya Nabi, anaknya Nabi yang tersisa siapa? Fatimah. Yang tersisa anaknya Fatimah. Apa kata Abu Bakar? Perhatikan. Kata Abu Bakar, wallahi ya Fatimah, keluarganya Nabi lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Hanya saja aku mendengar ayahmu berkata, kami para nabi tidak mewariskan harta benda. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarris. Kami para anbiya tidak mewariskan apa? Harta benda, dirham oleh dirham. Aku lebih cinta keluargamu daripada keluargaku sendiri. Tapi aku ini mendengar ayahmu sendiri berkata bahwa kami para nabi tidak mewariskan harta. Gara-gara ini hadis sahih. Hadis ini disuwenengi Syiah. Karena Syiah selalu goreng-goreng hadis ini untuk menyerang bahwa Abu Bakar itu dolim. Bagi orang Syiah dalam kasus ini Abu Bakar dolim. Tapi bagi ahli sunnah justru ini kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar tidak mau bergeser pun, sedikit pun dari apa yang sudah ditata oleh Rasulullah. Keluargamu, keluarganya Nabi Muhammad lebih aku cintai daripada keluargaku sendiri. Hanya saja aku ini dengar ayahmu berkata, wahai Fatimah, kami para nabi enggak mewariskan. Kan ada hadisnya kan? Para nabi tidak mewariskan apa? Dirham dan dinar, akan tapi para nabi mewariskan apa? Ilmu. Gara-gara ini Abu Bakar As-Siddiq tidak diwawo sama Siti Fatimah. Sampai Siti Fatimah hampir wafat. Terus Abu Bakar kunjung ke rumahnya, minta izin, diberi izin, baru saling memaafkan. Jadi bagaimana para sahabat dulu itu saking pakemnya, gak mau bergeser dari apa yang digariskan Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar ini ingin meniru Rasulullah dalam hal yang dia itu gak mungkin bisa melakukannya. Ketika beliau sakit keras, sakit menjelang wafat, datanglah putri beliau, istri Rasulullah. Sapa jenenge? Kok Fatimah? Diulak-walik sama ini. Aisyah. Aisyah nggih? Aisyah datang. Maka Abu Bakar sudah lemas, kondisinya sudah drop, hampir wafat. Abu Bakar berkata kepada Siti Aisyah, wahai anakku, wahai putriku, berapa kain kafan dahulu kalian gunakan untuk mengkafani Rasulullah? 3 helai, wahai ayahanda. Maka Abu Bakar memohon kepada Aisyah untuk menyiapkan 3 helai. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi kepada Aisyah, wahai putriku, di hari apa dulu Rasulullah SAW meninggal dunia? Maka Aisyah menjawab, hari Senin, wahai ayah. Sekarang ini hari apa, wahai anakku? Sekarang ini hari Senin, wahai ayah. Semoga aku mati hari ini atau menjelang malam ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saking cintanya sama Nabi tidak mau berselisih dengan Rasulullah SAW. Dan Allah mentakdirkan Abu Bakar As-Siddiq wafat hari Senin malam Selasa. Malam Selasa wafatnya Abu Bakar As-Siddiq.
di usia yang sama dengan usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu datanglah Umar bin Khattab, maka Aisyah menyampaikan kepada Umar bahwa tadi Abu Bakar ngomong seperti ini, disampaikan semuanya. Apa kata Umar? Wallahi Aisyah, ayahmu telah meninggalkan sebuah jalan yang jalan ini tidak akan mampu dilalui oleh generasi setelahnya. Rasulullah dalam riwayat mengatakan ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah. Tidak pernah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti dalam orang itu ada keraguan-raguan, ada kebimbangan. Tidaklah aku ngajak orang masuk Islam kecuali pasti ada keraguan-raguan. Sebentar dulu, tak mikir dulu, kasih waktu dulu. Semuanya kecuali satu orang, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika diajak Nabi masuk Islam, langsung di tempat yang sama, enggak pakai mikir. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana itibaknya kepada Rasulullah. Berikutnya Umar bin Khattab. Tadi kan Abu Bakar ya, sudah selesai. Ini khusus sahabat bagaimana dalam berittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti Rasulullah SAW. Umar sekarang. Umar ini Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah. Umar ini pernah di depan Hajar Aswad. Umar ini kan julukannya apa sih? Apa gelarnya Umar bin Khattab? Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya pembeda. Umar ini orangnya, perhatikan, Rasulullah mengatakan arhamu ummati bi ummati Abi Bakar. Umatku yang paling penyayang kepada umatku yang lain adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum ala din au fid din Umar. Dan yang paling tegas adalah Umar. Umar itu enggak mau ada abu-abu. Setan tuh kalau ketemu Umar, maka bukan Umarnya yang lari, setannya yang lari. Umar bin Khattab. Pernah datang wanita-wanita di rumah Nabi bertanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Ketika Umar masuk itu langsung perempuan diam semuanya. Sampai Nabi mengatakan, Allah Umar, ini wanita-wanita ini lebih takut kepadamu daripada kepada diriku. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan. Umar dijuluki Al-Faruq karena tidak mau antara hak dan batil ini tercampur, itu tidak mau. Maka dijuluki Al-Faruq, sang pembeda. Umar bin Khattab ini dulu sudah saya ceritakan di tempat ini, di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Dan ingatlah Muhammad ketika para sahabatmu dulu membaiat dirimu di bawah pohon. Itu kisah baiatur ridwan waktu sulhul Hudaybiyah. Jangan minta diceritain lagi, panjang nanti. Intinya dulu itu ada baiat, namanya baiat apa tadi? Ridwan. Disebutkan di Al-Quran, dulu para sahabat itu ketika baiatur ridwan di bawah pohon. Tempatnya di Hudaybiyah. Lah, ada kata tahtas syajarah, di bawah pohon. Disebutkan di bawah pohon. Itu lafaz ada di Al-Quran. Terus Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat. Yang jadi khalifah siapa? Umar. Zamannya Umar, orang Islam sudah berbondong-bondong banyak masuk Islam. Ketika orang-orang masuk Islam ini melihat baca Quran, ada lafaz Al-Quran, idh yubayyi'unaka tahtas syajarah. Dulu para sahabat Nabi membaiat Rasul baiatur ridwan di bawah pohon. Nah, orang-orang kan penasaran, ini pohon sing endi? Dicari-cari sama orang-orang, mana sih pohon keramat itu yang dulu di bawahnya ada manusia-manusia pilihan para sahabat. Dicari-cari ketemu Pak pohon itu. Di ngalah berkahi, ngerti di ngalah berkahi? Di apa no? Dicari berkahi,
dilap-lap, mungkin godongnya didelesak kanggo jimat, kanggo tombo panas juga meriang. Intinya di ngalap berkahi lah. Fenomena ini terdengar Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung memerintahkan dan itu ditebang seakar-akarnya supaya enggak tumbuh lagi. Kalau sekarang dipagari itu jadi museum. Di zamannya Umar bin Khattab mengirim pasukan ke daerah Persia antara Irak atau Iran sana, timur. Sampai di wilayah namanya Tustar. Di wilayah Tustar itu para sahabat bersama tentara Islam ke sana menemukan tradisi yang unik. Di tempat itu ada local wisdom, kearifan lokal kata sekarang itu. Di sana itu Pak ada peti. Ngerti peti dah amen? Peti. Di dalam peti itu ada mayat. Ada jenazah yang utuh, tidak apa namanya? Tidak busuk. Beratusan tahun. Utuh jenazah itu. Mayit itu. Hidungnya mancung. Lah menurut penduduk lokal, kearifan lokal di situ itu, kalau hujan lama nggak turun, itu peti dikeluarkan Pak, terus minta hujan ke langit, langsung turun hujan. Akhirnya para sahabat tuh kok aneh nih, ini ada tradisi unik. Maka para sahabat minta pendapatnya khalifah, kirim surat sampai ke Madinah sana. Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, segera ambil peti itu. Di saat manusia tertidur tidak ada yang tahu. Diambil sama para sahabat terus ditanam, dikubur di tempat yang tidak diketahui mereka. Kiai saya, Yiman Abdurrahman Syamsuri, Paciran Karangasem Muhammadiyah Lamongan, Paciran sana. Itu sering melakukan itu dulu. Yang ceritakan ke saya putra-putra beliau. Dulu di Tanjung Kodok itu ada kuburan yang di ngalap berkahi, disembah-sembah. Sama Yiman sama arek-arek pondok didatangi malam-malam, dijebol itu, dipindah. Besok-besok uang gelekin nandi kuburan ini kok hilang. Termasuk di daerah Dadapan. Ngerti Dadapan sampean? Jenenge desa. Saya diceritani putra beliau. Untuk menegakkan tauhid itu. Tapi berkoordinasi sama polisi setempat pada waktu itu. Nah, kemudian ikhwatul iman rahiman itu karena Umar nggak mau ada abu-abu, harus tegas. Lah dilala, apa dilalai? Semangatnya Umar nih anti kultus itu, ya gitu kan. Nggak mau ada penghambaan terhadap kebendaan itu tidak mau Umar itu. Pokoknya anti ngono-ngono anti pol pokoknya. Lah di saat seperti itu Umar ini di depan Hajar Aswad. Namanya aja Hajar, apa Hajar itu? Hajar itu batu, Aswad itu hitam, batu hitam. Nah, Umar ini mencium, tapi Umar ini sempat ngomong ke batu ini. Dan Umar berkata, innaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Wahai Hajar Aswad, wallahi aku tahu kamu itu cuma batu, ireng, hitam. Perhatikan, laula anni ra'aitun nabiyya yuqabbiluka ma qabbaltuka. Wallahi demi Allah, kalaulah bukan karena aku lihat Nabi menciummu, gak bakalan aku nyium kamu. Tapi gara-gara Nabi mencium kamu, ya piye meneh. Akhirnya aku yang nyium awakmu, aslinya aku gak seneng dengan kultus-kultus ini. Paham gak maksudnya? Tapi berhubung Nabi sudah mencontohkan, ya mau ndak mau. Sami'na apa? Wa'atona. Itu loh para sahabat. Bagaimana mereka taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu Pak pernah berjalan, Rasulullah sudah wafat. Pernah berjalan ke masjid. Terus rumahnya Abbas. Siapa Abbas itu Ustadz? Abbas itu pamannya Rasulullah.
Pamannya Rasulullah ketika Rasulullah wafat, dulu itu kalau paceklik, hujan lama enggak turun, para sahabat datang ke Nabi, ya Rasul tolong didoakan. Maka Nabi sholat istisqa. Allahumma skina ghaithan muhitha. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah. Langsung kontan, enggak pakai tunai, enggak pakai kredit, langsung cash, turun hujan. Tapi Nabi wis wafat. Enggak kayak sampai nyicil sepeda nuntrit-trit, enggak langsung. Nabi ndonga langsung udan deres. Iki Nabi sudah wafat. Maka Umar datang ke pamannya Nabi. Siapa tadi namanya? Abbas. Ini boleh bertawasul tapi pakai doa, bukan pakai orangnya. Minta doanya. Maka Umar minta tolong, wahai Abbas, pamannya Rasul. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah yang mimpin sholat istisqa, langsung turun hujan. Ini sudah lama enggak hujan, kering kerontang, banyak hewan ternak mati. Tolong panjenengan itu kan pamannya Nabi, nasabnya dekat sama Nabi. Tolong panjenengan yang mimpin sholat istisqa ndonga turun hujan. Maka Abbas mimpin doa. Kan sholat istisqa kan ndongane kan sampai kelihatan apa? Ya nek pakai baju ya gak kelihatan. Maksudnya Rasulullah pernah sampai kelihatan apa? Ketiaknya. Boleh kalau angkat tangan ketika istisqa boleh. Allahumma skina ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Langsung kontan, enggak pakai kredit, langsung turun hujan. Turun hujan. Di zamannya siapa tadi? Abbas. Lah, dilala lagi, dilala terus ya. Umar bin Khattab ini Rasulullah sudah wafat, Abbas masih hidup, pamannya Nabi. Abbas ini pamannya Nabi tapi umurnya unda-undi sama Nabi. Tua Abbas 1 atau 2 tahun. Antara ponaan sama paman. Rasulullah wafat, Abbas masih hidup. Lah perhatikan. Ketika Umar berjalan ke masjid atau ke tempat, melihat rumahnya Abbas ini ada talangnya. Pernah dengar kisah ini? Pura-pura belum Ustaz gitu aja sampean. Ojo ngaku nek wis supaya aku semangat. Ya, dengarkan, balik lagi. Di rumahnya Abbas ini ada talang, Pak. Talangnya ini melantur, ngerti talang sampean nggih? Pipa di rumah itu. Di jalan, netes di jalan. Nah, Umar ini kan enggak seneng ada ketimpangan-ketimpangan, ketidakcocokan. Umar kan enggak seneng. Ini melihat enggak rapi, ganggu, diambil sama Umar, dibanting, dibuang sama Umar. Meskipun miliknya Abbas enggak peduli, karena Umar ini gak ono sing diwedeni. Cuma ada satu orang yang disungkani Umar. Namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Wafat di negeri Syam, kena pandemi. Kena apa namanya? Apa? Bukan Covid, apa? Covid lah saiki sewingi iku. Apa? Taun. Itu disungkani Umar. Umar sungkan sama beliau itu. Lah ini gak ono sing Umar iki gak ono sing disungkani, gak ono sing diwedeni. Makanya setan wedi. Setiap orang gak punya rasa takut kecuali Allah, semakin ditakuti makhluk. Nek sampean gak wedi karo sapa-sapa kecuali kepada Allah saja, pasti makhluk kayak Allah wedi karo sampean. Lah ini Umar ini gak wedi karo sapa-sapa. Lihat talangnya Abbas meskipun pamannya Nabi, nek gak tepak dicoba sama Umar, dibanting, dibuang, ganggu jalan ini. Lah Abbas ini pulang ke rumahnya, ngeleki talange kok ilang. Lho talangku dicoba sapa iki? Geleki Pak, Abbas talangku nandi iki. Dikasih tahu orang, talang sampean iki dijebol sama khalifah. Diparani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diparani Abbas. Ya khalifah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana Anda ini mencopot talang rumahku padahal dulu yang menata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar takut langsung. Duh, Rasulullah sing dele. Akhirnya Umar balik nang Abbas ngeleki talange sing dibuak mang nandi talang. Enggak hilang, ketemu. Setel kono ngelek rasaan. Akhirnya dipakai Umar, langsung Umar ngomong ke Abbas, wahai Abbas, haram ada tangga untuk menata talang ini kecuali pundakku. Akhirnya Khalifah Longgo di pedang kiri apa? Abbas, nggak boleh ada tangga, harus pundakku. Saking takutnya mengubah apa yang sudah digariskan Rasulullah SAW. Itu maksudnya di situ.
Padahal itu cuma talang, aslinya ya gak apa-apa sih nek ganggu, tapi kan bagaimana takutnya Umar ketika itu sudah digariskan Nabi nggak mau ngubah. Itu loh, itu poinnya itu. Hanya kita ini kalau mau selamat kudu niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Abbas. Selanjutnya Utsman bin Affan. Ini cuma cuplikan-cuplikan, enggak seluruh. Kalau seluruh yo banyak. Utsman sekarang. Nggih, Utsman ya. Utsman ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Rasulullah dengan lugas tegas tidak mengandung interpretasi lain. Rasulullah berkata Utsman fil jannah. Utsman masuk surga. Tidak di cancel, tidak di delete, tidak dianulir sampai Rasulullah wafat ucapannya berlaku. Rasulullah punya putri Ruqayyah dinikahkan sama Utsman. Ruqayyah wafat dinikahkan lagi sama Ummu Kulthum. Ummu Kulthum wafat, kata Rasulullah seandainya aku punya anak perempuan lagi akan saya nikahkan kepada kamu. Saking senengnya Nabi. Sampeyan tahu enggak siapa manusia yang paling disungkani Nabi? Siapa? Ya mesti ero, saiki lagi bakas Utsman kok. Coba tadi gak bakas Utsman yo gak ero. Orang yang paling disungkani Rasulullah itu Utsman. Tulis, catet. Biar sampean tahu, orang yang paling disungkani Rasul itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, Utsman. Abu Bakar sama Utsman jelas utama Abu Bakar, tapi dalam hal khusus apa tadi? Kesungkanan, Nabi paling sungkan kepada Utsman. Mana dalilnya? Perhatikan saya. Rasulullah ada di rumahnya Aisyah, datanglah Abu Bakar bertamu. Rasulullah tidak mengubah posisi dan Rasulullah tidak mengubah pakaiannya. Dibiarkan aja. Abu Bakar masuk biasa. Tidak pindah gestur, tidak pindah sikap, tidak, biasa aja dah. Ketika datang Umar bin Khattab diizinkan masuk, Rasulullah biasa. Ya duduk biasa, enggak merapikan pakaian, enggak. Yang ketiga, ketika Utsman yang datang radhiyallahu anhu, itu Rasulullah berubah sikap. Rasulullah merapikan diri. Fenomena seperti ini ditangkap oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Setelah selesai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, telah datang kepadamu Abu Bakar, Umar, engkau tidak mengubah sikap. Tapi ketika Utsman engkau langsung berubah. Ada apa gerangan? Rasulullah berkata, bagaimana mungkin aku tidak sungkan kepada orang yang malaikat Jibril saja sungkan kepadanya. Jibril alaihissalam sungkan kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu punya anak dari Ruqayyah. Jadi Rasulullah itu punya cucu dari Utsman. Jarang yang tahu ini. Siapa? Ruqayyah sempat punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Ruqayyah binti Rasulillah. Nah, Utsman bin Affan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menyiapkan Jaisul Usrah, pada waktu itu tentara Islam harus berangkat. Tapi di musim paceklik, sedangkan sampean tahu, panjenengan tahu, yang namanya peperangan itu kan memerlukan finansial. Betul apa enggak? Halo. Rusia sama Ukraina sekarang kan ancur-ancuran nih. Tapi aku gak bakal siku tadi politik internasional, kembali ke materi aja. Namanya perang itu mesti gandengannya duit. Dimanapun, logistik, senjata, kendaraan, kan gitu nggih. Sedangkan itu di musim yang kaum muslimin susah. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, untuk memberangkatkan pasukan ini. Di saat seperti itu Utsman bin Affan membawa harta 1.000 dinar. 1.000 dinar ini ditaruh di pangkuan Rasulullah SAW. Zaman paceklik, zaman wong melarat-melarat itu. Datang Utsman membawa 1.000 dinar ditaruh di pangkuan Rasulullah. Sampeyan tahu 1.000 dinar itu berapa?
1 dinar itu 4,25 gram emas murni. 1 gram emas murni sekarang berapa bapak-bapak? Emas murni loh ya, kira-kira berapa? Bapak-bapak gak iso jawab, ibu-ibu yang pasti tahu mas. Aku gak percaya sama bapak ya. Masalah emas itu ibu-ibu yang paling paham. Mas Bagio, Mas Bambang, Mas Gunawan. Berapa bu sekarang bu? 1 gram bu? Kurang lebih berapa? 1 juta. Kalau 4,25 gram emas murni kali 1000 berapa kilo? 4 kilo seperempat, betul gak sih? Halo? 4,25 gram emas kali 1000 kan 4.250 gram, betul nggih? Berarti kan 4 kilo seperempat emas duduk kelepon, ya 4 kilo emas, kan gitu ya? 4,25. Kalau dikonversi ke rupiah anggaplah 1 juta, berarti 1 juta kali 4.250 berapa kira-kira? Dalam 4,25 M, betul? Itu kurang lebih lah 4,25 zaman itu Pak, bukan zaman sekarang. Musim paceklik di tengah padang pasir, bawa harta banyak tuh, ditaruh di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berkata, perhatikan, ma darra ibn Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak memadorotkan Utsman bin Affan apapun yang dilakukan setelah kejadian hari ini. Utsman bin Affan membebaskan sumur, yang sumur ini diminum, dipakai wudhu oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Padahal seorang wanita pelacur Bani Israel lihat anjing kehausan, maka pelacur ngasih minum ke anjing saja, Allah ampuni dosanya. Nah ini Utsman bin Affan, ini beli sumur di saat musim kemarau, paceklik orang gak bisa minum, bebaskan sampai detik ini sumur itu masih ada. Berapa balanya? Rasulullah mengatakan, perhatikan. Rasulullah mengatakan, afdolus sodakoti saqiyul ma. Utama sedekah adalah sodako air. Saapi-api sodako air. Dan ini sampeyan iki di daerah-daerah sing kekeringan buat sumur. Kalau biasanya kerja bawa 1 botol air mineral, mulai sekarang bawa 2, tengah jalan kasihkan orang 1. Jangan meremehkan kebaikan. Kita ini nggak tahu masuk surga karena amalan yang mana. Soalnya amalan sing gede-gede itu kadang-kadang kakek riya, betul. Kita ini nggak tahu amalan mana yang masukkan kita ke surga, ini nggak tahu kita ini. Kadang amalan-amalan yang gede, haji, umroh, apalagi sodako itu kadang-kadang banyak ujubnya, kadang-kadang yang sepele. Makanya sampai, perhatian kulolan panjenengan perhatosaken. Jenengan harus punya khobiah bainaka wa bainallah. Panjenengan harus punya amalan khusus yang tersembunyi hanya antara panjenengan dan Allah, enggak ada manusia yang tahu. Setiap panjenengan mulai sekarang berusaha punya khobiah. Apa khobiah itu? Ustaz? Amalan yang enggak ada yang tahu kecuali Allah kemudian panjenengan sendiri. Meskipun sepele setiap hari tapi ajek rutin kono wong ero kecuali sampai dengan Allah. Nanti pada hari kiamat amalan itu yang menolong panjenengan. Khobiah, amalan yang enggak ada diketahui orang kecuali Allah kemudian kita. Nah, kita berusaha meskipun sederhana bantu orang. Sepele, ringan, tapi benar-benar sampai niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus belajar punya kayak gitu-gitu itu punya. Itu nggih. Nah, itu dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ini saya cuplik satu-satu aja. Ada seorang sahabat Nabi memakai cincin terbuat dari emas. Dilihat sama Rasulullah, maka Rasulullah datang, itu cincinnya diambil sama Nabi, dilempar sama Nabi. Apakah engkau memakaikan di tanganmu potongan api neraka? Saya mau tanya, tolong dijawab, laki-laki boleh nggak pakai emas? Halo, boleh nomodan? Nggak boleh. Saya pernah di pasar lihat arek enom pakai kalung emas, tuku emas, bukan pakai tuku, jual beli emas, terus dipakai.
Dulu kan si awal-awal ngaji kan semangat banget mengingkari kemungkaran kan. Ya memang harusnya gitu, tapi harus terukur, harus pakai adab. Lah aku kan merasa dosa nek gak tak elingno. Tak elingno tagak wong iki. Bingung aku pada waktu itu. Bismillah tak elingno wae, diterima gak diterima ya wis. Ngapunten Mas nggih, ngapunten tiang jaler mboten angsal pakai apa? Emas. Karo bojone padahal itu. Mbok karo wedok lampu bojone mbok pacare gak ngerti ya. Gak tak takoni juga bojone ndak. Tapi milih dienggo sing lanang. Sing penting sampekno dengan yang bagus, adabnya ngapunten. Mas wong lanang mboten angsal pakai emas itu. Jare sing wedok, sing penting salat Pak. Nggih pun nek ngoten. Sampai daripada gelunduk pasar kan gitu kan. Ya. Jadi Pak ini cincinnya kembali ke materi yaitu selingan aja biar nggak ngantuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih bawa cincin terbuat dari kok Rasulullah siapa? Sahabat pakai cincin terbuat dari emas. Dilihatin sama Nabi, maka Nabi datang ini diambil sama Nabi, dilempar sama Nabi. Apakah kamu ingin memakai potongan api neraka di tanganmu? Dilempar nih. Ini sahabat ini sedang berdua sama sahabat yang lain. Satu Rasulullah pulang, sahabat yang cincinnya ditarik, dilempar, pulang juga. Ditegur sama teman satunya, sahabat yang lain. Sebentar dulu, ambilin lo cincinmu hilang itu lo. Paham gak maksudnya? Cincinmu yang dilempar Nabi itu ambilin jupuin. Apa kata sahabat ini? Wallahi bagaimana mungkin kamu menyuruh aku mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah dariku. Abadan aku gak akan mengambil cincin itu. Padahal kalau seandainya itu diambil, dijual, dapat harga, dikasihkan nafkah untuk istri, boleh enggak? Boleh. Tapi begitulah para sahabat. Bagaimana mungkin kamu nyuruh aku mengambil barang yang itu Rasulullah itu enggak sudi ngelihat, Rasulullah melempar dari diriku. Termasuk Abdullah bin Amr bin As pakai baju, ada muasfarnya, Nabi enggak senang. Nabi berkata, "Mahadi, baju apa ini?" Enggak ngelarang loh, cuma menunjukkan ketidak apa? Senengan. Langsung Abdullah bin Amr bin As pulang ke rumahnya, dilepas bajunya, dimasukkan ke apa namanya? Tungku pembakaran kalau musim dingin. Perapian. Kata istrinya, "Kenapa kau bakar pakaianmu yang bagus itu?" "Aku tadi memakainya dan saya melihat Rasul tidak suka aku memakainya." Saking bagaimana para sahabat itu mencari ridhonya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir lah, sudah lihat jamnya sudah. Kisah yang terakhir. Hudzaifah ibnul Yaman. Banyak kisah-kisah seperti ini mungkin bisa disampaikan ke pekan berikutnya atau bulan depan. Hudzaifah ibnul Yaman. Sampeyan tahu kan Hudzaifah ibnul Yaman? Apa julukannya Hudzaifah ibnul Yaman? Shahibus sirrin Nabi, pemilik rahasia Nabi yang memiliki data-data nama-nama orang munafik, gitu? Ya, sudah sering saya sampaikan. Hudzaifah ibnul Yaman ini punya kekhususan. Kalau tanya suka yang jelek-jelek. Beda dengan sahabat yang lain kalau tanya yang bagus-bagus. Ya Rasulullah, amalan apa yang kalau aku lakukan aku masuk surga? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah? Takoni sing api-api. Tapi Hudzaifah kita takoni mesti sing elek-elek. Makhafata an yudrikani, aku khawatir hal itu menimpa aku, makanya aku takon sing elek-elek. Makanya sahabat Nabi yang paling paham prahara-prahara itu siapa namanya? Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ini zaman berlalu, Rasulullah sudah wafat, zaman berlalu. Para sahabat hidup dengan para tabi'in. Ada seorang tabi'in ngomong di depannya Hudzaifah. Seandainya dulu aku ini menangi zamannya Nabi, ngerti menangi maksudnya ini? Apa menangi itu? Jumpa ya. Seandainya dulu aku itu ketemu menjumpai masa Rasulullah, wallah aku akan melakukan perkara yang sangat dahsyat yang gak dilakoni sahabat yang lain. Ngomong ngono nduk ngarepe Hudzaifah. Nek jare wong saiki ngene ya apa ngono istilahe? Kemeliti ya. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Maksudnya
Seandainya aku kok hidup dulu di zaman sahabat, aku akan melakukan amalan yang top pokoknya sudah. Ngomong ngono untuk ngarepe sapa? Hudzaifah. Yo mangkel Hudzaifah. Wong kene gak ngerti apa-apa. Hidup di zaman sahabat itu sulit. Maka Hudzaifah marah, wallahi kamu bersyukur enggak jumpa masa itu. Kalau seandainya kamu ikut jumpa masa itu mungkin kamu ikut Abu Jahal. Kamu diselamatkan Allah enggak ikut masa jahiliyah. Paham? Terus cerita, kamu enggak ngerti sorone dadi sahabat Nabi. Ceritani sama Hudzaifah. Bagaimana ceritanya Ustaz? Begini. Dulu ketika terjadi perang Ahzab, apa perang nama lain perang Ahzab? Halo? Sing cepet juga susu. Nama lain perang Ahzab perang apa? Khandaq. Ojo lali, perang Khandaq karena Medina dikepung lautan manusia, akhirnya karena nggak punya benteng, pengganti benteng adalah gali parit besar. Nama lainnya perang Ahzab. Ahzab itu artinya sekutu. Karena kaum muslimin dikeroyok orang banyak. Itu perang Khandaq. Musim dingin paceklik. Dingin paceklik. Dan harus ngejar target membuat apa? Pak Arit sebelum pasukan orang kafir datang harus ngeduk terus Pak. Dan batu Pak, soro. Dan itu para sahabat itu kelaparan sampai para sahabat ganjel perutnya dengan apa? Batu. Rasulullah ganjel 2, yang lain 1. Saking laparnya Rasulullah. Di saat seperti itu kalau nggak salah namanya Abdullah bin Jabir. Jabir bin Abdillah insya Allah. Melihat Rasulullah kasihan, lapar. Maka Jabir bin Abdillah ngomong, iya insya Allah Jabir atau Jabir insya Allah. Beliau datang ke rumahnya, ke istrinya. Wah istriku buatkan makanan. Minimal ya untuk 3 orang lah. Rasul sama sahabat siapa Abu Bakar. Dibuatkan. Itu para sahabat lagi sibuk gali parit. Dingin, lapar, tidak ada makanan. Maka sahabat ini datang ke Rasul, ya Rasulullah, monggo kulo aturi pinarak ten griya kulo ada makan jenengan dan 1 atau 2 sahabat panjenengan. Tiba-tiba Rasulullah ngomong kayak gini, ayo para sahabat semuanya, kita rumahnya sahabat. Oh bingung ini tuan rumahnya, lu tak siap nomek telu panganan kok sing teko tak menikahi. Jari Rasulullah tutuplah kain makanan dengan kain. Seluruh yang gali parit makan semuanya sampai kenyang sampai habis, enggak habis-habis. Kenyang semuanya. Mukjizatnya Rasul. Itu bukan yang ingin saya ceritakan, bukan ini. Yang mana yang ingin Pak Ustadz ceritakan? Yang ini satunya, perhatikan. Jadi tadi itu sebenarnya enggak niat cerita itu, tapi kok iman enggak diceritakno gitu. Sing asli ini iku, sing asli ini sing iki. Pada malam gelap gulita, musim dingin paceklik mencekam, bumi terasa sempit padahal bumi itu luas. Dihimpit oleh lapar, dingin, paceklik plus musuh merayap dan mengitari kota Madinah plus, perhatikan, plus Yahudi yang di interan Madinah berkhianat ngasih jalan. Bagaimana mencekamnya saat itu? Rasulullah berkata, perhatikan. Siapakah di man ya'tini bi khabaril qaum? Siapakah di antara kalian yang mau keluar dari parit menyusup ke kem-kem militernya kafir Quraisy untuk melihat kekuatan mereka? Paham enggak maksud saya? Berapa orang? Kan di antara syarat kemenangan di antaranya harus tahu kekuatan musuh kan gitu kan? Harus tahu, namanya perang itu harus tahu kekuatan musuh. Para sahabat Pak saking dinginnya, saking laparnya, saking takutnya, ndak ono sing jawab, meneng kabeh. Diulangi Nabi, man ya'tini bi khabaril qaum, siapa yang datang kepadaku membawa info musuh di luar sana. Diam semuanya. Karena enggak ada yang ngomong, enggak ada yang ngacung angkat tangan, akhirnya Rasulullah menepuk dadanya Hudzaifah. Kamu ya Hudzaifah. Ini Hudzaifah nyeritani orang tadi dulu. Jangan dikira jadi sahabat Nabi terus mudah, perkaranya besar, diuji oleh Allah. Kan gitu tadi ceritanya kan. Kata Hudzaifah, ketika aku sudah ditepuk sama Nabi, enggak mungkin aku bisa mengelak dan enggak mungkin aku durhaka dan enggak mungkin aku menolak. Gimana lagi? Pasti iya.
Maka terpaksa, nggak terpaksa, ya sudah mau nggak mau. Keluarlah dari parit, menyusup ke camp militernya kafir Quraisy dan tentara sekutu. Nggak hanya kafir Quraisy nih, sekutu banyak. Diam-diam menyusup. Di saat seperti itu Abu Sufyan, komandannya tentara sekutu, berpidato. Wahai tentara-tentara Ahzab, hati-hati, malam ini ada penyusup. Pastikan kalian mengenali orang di samping kanan, samping kiri kalian. Tanyakan siapa yang di sebelah kanan kalian, tanyakan di sebelah kiri kalian. Lah akhirnya Hudzaifah daripada dia sing ditakoni, dia sing dilei. Siapa kamu? Siapa kamu? Kemudian dia sing ditakoni kan soro. Daripada dia yang tanya duluan, siapa kamu? Kan gak semua orang bisa kenal, kan tentara Ahzab banyak. Aman nih, aman. Semua masuk kemah, menyelinap sambil mengukur berapa tenda, satu tenda ada berapa orang, berapa unta yang disembelih setiap hari. Itu kan terukur nanti jumlah mereka. Itu ada ilmunya mereka itu. Sampai Hudzaifah ibn Yaman ini sudah di hadapannya Abu Sufyan. Sepi malam-malam nih. Abu Sufyan sedang di depan api unggun karena musim dingin. Menghangatkan badan. Ini jenderalnya loh, panglima tertingginya tentara sekutu Abu Sufyan. Kata Hudzaifah ibn Yaman, ketika aku melihat Abu Sufyan, wallah aku membawa anak panah dan membawa busur. Langsung aku ambil anak panahku, aku taruh di busurku dan aku sudah siap membidiknya. Wallahi kalau aku lesatkan anak panah itu akan mengena dan mati dia. Sudah hampir saya lesatkan ini, aku ingat ucapannya Nabi, tugasmu hanya kasih info. Langsung gak situ. Padahal saat ini tak tarik, tak lesat tuh kena ini. Tapi karena ingat pesannya Nabi, jangan mengacaukan suasana, tugasmu hanya untuk apa tadi? Mencari info. Akhirnya saya letakkan anak panah itu, saya masukkan lagi ke tempatnya dan aku kembali ke Madinah. Begitulah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka itu beritibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir nih, bagaimana kita beritibak kepada Nabi? Singkat saja poinnya. Kalau zaman dulu perang itu kan membela, alhamdulillah Indonesia ini negara damai. Terus bagaimana cara kita beritibak? 4 hal. Apalkan 4 hal ini. Kalau benar-benar ingin jadi umatnya Nabi, tulisan, catatan di HP-HPmu, di HP-HP panjenengan. 1, gimana cara kita itu beritibak, mencintai Nabi itu gimana caranya? Untuk mencintai Nabi butuh 4 hal. Selama 4 hal ini belum kamu lakukan, kamu belum jadi umatnya Nabi. 1, tasdikuhu fima akhbar, membenarkan beritanya Nabi. Nabi menyampaikan bahwa nanti akan terjadi hari kiamat, wajib iman. Enggak iman, bukan umat Nabi. Saya enggak tahu adab kubur itu ada apa enggak, wallahu a'lam. Kamu bukan umatnya Nabi. Kamu belum percaya dengan apa yang diberitakan Nabi. Syarat pertama jadi umatnya Nabi, wajib mengimani apa yang sudah disampaikan Nabi. Nabi mengatakan, jika lalat masuk gelasmu, cemplungkan, celupkan sekalian terus lempar, terus boleh kamu minum, boleh terserah. Karena lalat itu ada sayapnya mengandung racun, sayap yang lain mengandung penawar. Terus ada orang ngomong, saya nggak mau, ini hadis jorok. Ente belum jadi umatnya Nabi, minggir. Karena ente mendustakan dan gak mau iman. Syarat pertama mengimani. Kalau Nabi sudah menjelaskan, nanti ada telaga, ada mizan, ada sirat, sami'na wa ata'na, gak boleh bantah. Bantah keluar dari umatnya Nabi. Harus sami'na wa ata'na. Itu nomor pertama. Nomor 2, imtithalu ma'amar, menjalankan perintahnya Nabi. Nabi nyuruh sholat, kok sampean gak sholat? Minggir, Anda bukan umatnya Nabi. Umatnya Nabi nyuruh panjenengan wong lanang sholat jamaah, terus sampean gak sholat jamaah, minggir, hati-hati. Bener gak sama ini jadi pengikutnya Nabi? Jadi umatnya Nabi, Nabi memerintahkan wanita pakai jilbab. Kok ana wong wedok gak pakai jilbab, minggir, durung dadi umatnya Nabi sing sak temene. Nomor 3, ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Nabi melarang wanita laki-laki buka aurat, stop buka aurat.
Nabi Muhammad melarang wanita mencukur alis, stop mencukur alis. Nabi Muhammad SAW melarang wanita menyambung rambutnya, stop nyambung rambut. Rasulullah SAW melarang wanita bertato, stop bertato, laki-laki juga. Apa yang dilarang Nabi? Berhenti. Yang nomor 4 yang paling sulit. Saya ulangi, yang pertama membenarkan beritanya Nabi, nomor 2 menjalankan perintahnya Nabi, nomor 3 meninggalkan larangan Nabi. Sing paling sulit nomor 4. Apa itu? Wa alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Alias kalau ibadah kudu nyontoh Kanjeng Nabi, enggak boleh gawe aturan-aturan dhewe, kudu sami'na wa ata'na. Apa sing diajar Nabi wis aja diganti-ganti, wis iku wae. Ngoten lho nggih. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga panjenengan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijembarkan rezekinya, disegerwaraskan badannya, dan dibahagiakan rumah tangganya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.